Ya, Shalom, sahabat Askri, Asosiasi Kristoper Indonesia, satu iman, satu tujuan, senang, merupakan satu kesenangan tersendiri bagi kita ya, bisa bersekutu, bisa duduk, diam di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah yang membuat kita itu bergairah dalam hidupi, menjalani kehidupan-kehidupan uh, hari lepas hari ya. Kemudian doa saya Jos Gunawan, doa saya kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat kesehatan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang berkelimpahan, saudara. Ya, nah pagi hari ini sudah hadir di studio narasumber kita yang luar biasa, yang mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Siapa dia? Baik ya, saya undang. Shalom hambanya. Shalom, shalom. Apa Pagi, kabar? semangat pagi. Luar Mantap. biasa. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tema apa Pak yang akan disampaikan kepada kita semua? Pagi hari ini tema kita yaitu menghidupi atau hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Haleluya. Menghadirkan suasana surgawi di bumi ya. Oh, menghidupi Amin. prinsip Mengalami. kerajaan Allah ya. Menghidupi prinsip Iya, kerajaan Allah ya di bumi, Pak ya. iya, iya. Jadi yang benar begitu, Pak ya. Jadi kita itu duta dari sorgawi, katanya Pak, apa benar Pak? Kita itu makhluk amfibi, Pak. Jadi hidup di dua alam, alam sorgawi dan kebetulan masih hidup di alam bumi. Betul, Pak ya? Iya. Dua kewarganegaraan. Warga Nah, surga dan warga itu. bumi. Jadi tugas kita itu menghadirkan suasana surgawi di bumi, Pak ya. Bukan Iya, menghadirkan suasana bumi dibawa ke surga, Pak. iya benar, Pak. Ya, ya Pak, saya tidak akan memperpanjang kata lagi. Saya persilahkan waktu dan tempat. Silakan Pak. Mari teman-teman semua, sahabat Askri, pemirsa di semua channel-channel Fellowship Askri ini disiarkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersatu hati saat ini. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau bersekutu bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, bukakan pikiran kami, hembuskan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya dan mengalami kuasanya. Berikan kami telinga yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang mau diajar dan mau belajar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, ada semangat yang luar biasa buat semua teman-teman Askri, bahkan pemirsa di channel-channel dimanapun engkau berada. Tema kita pagi hari ini adalah hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Ada satu kesadaran yang penting sekali buat kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita harus hidup dalam hukum-hukumnya Tuhan dan ajaran-ajarannya Tuhan Yesus. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Haleluya.
Di sini konteks firman Tuhan di sini yaitu waktu Tuhan Yesus sedang membasuh kaki dan dia memberi teladan kepada murid-muridnya sebagai murid Tuhan harus saling membasuh kaki, artinya saling melayani satu sama lain meskipun dalam posisi atau dalam kedudukan yang tinggi seperti Tuhan. Dan di sini ada satu ayat yang luar biasa bahwa Yesus mengaku dia adalah Tuhan dan Guru. Jadi framing selama ini yang mengatakan Yesus tidak pernah mengaku dia Tuhan, dia berkuasa, ini salah satu ayat yang menjadi penangkal ya, menjadi bukti bahwa Yesus mengaku dia Tuhan ya. Yesus mengaku dia Tuhan. Dari sekian banyak ayat yang kita boleh melihat bahwa Yesus tidak pernah menolak keilahiannya. Bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusiawi. Nah, kita melihat ada dua hal penting di sini. Yesus mengaku dia Tuhan dan dia mengaku dia guru. Dan memang dia adalah guru benar-benaran ya. Dia rabi benar-benaran. Dia bukan rabi jadi-jadian ya. Rabi yang konyong-konyong ya tiba-tiba jadi rabi. Bukan. Dia memang melewati proses pendidikan yang sangat panjang sehingga dia bisa disebut rabi ya. Jadi dia guru. Nah, dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa benar-benar kita harus mengaku Yesus adalah Tuhan kita dan dia guru kita. Artinya kalau dia Tuhan berarti hukum-hukumnya. Karena kalau dia Tuhan berarti dia raja di atas segala raja. Berarti perintah-perintahnya, hukum-hukumnya harus menjadi hukum dalam kehidupan kita atau prinsip dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kalau dia adalah guru, maka ajaran-ajarannya harus menjadi ilmu kehidupan bagi kita. Dan firman Tuhan sudah katakan, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Artinya, ajaran Yesus itu ajaran kekal. Nah, ini yang kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Ya, banyakkan orang Kristen ngaku Yesus Tuhan, tapi tidak menyadari benar-benar bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga prinsip-prinsip kehidupannya bukanlah prinsipnya Tuhan, tapi prinsip dirinya sendiri. Ya, setiap kita, manusia, siapapun kita terbentuk dari latar belakang kita. Baik budaya kita, keluarga kita, lingkungan pergaulan kita, teman-teman sebaya kita, nilai-nilai yang kita anut ya, keyakinan-keyakinan yang selama ini kita pegang, itu membentuk prinsip-prinsip kita ya. Setiap kita punya prinsip. Setiap kita punya nilai masing-masing. Tapi kalau kita sudah mengaku Yesus Tuhan, apakah benar-benar Yesus adalah Raja yang memerintah dalam kehidupan kita? Kalau Yesus adalah Tuhan kita, maka seharusnya hukum-hukum Yesus itu menjadi prinsip-prinsip kita. Hukum-hukum Yesus menjadi prinsip kehidupan kita. Ya, itu yang barangkali kita masih menyebutnya pendeta. Ini masih manusia, ini masih daging pendeta. Ya, kalau ditampar pipi itu sakit, ya kita harus membalasnya. Itu karena kita masih hukum duniawi, saudara. Ya, tapi kalau kita hukumnya Tuhan Yesus, kita akan mengalami kuasa dan kemenangan. Jadi yang dalam hal ini, saudara, apakah benar-benar Yesus itu Tuhanmu dan gurumu? Ya, banyak orang ngaku Yesus Tuhan, tapi ilmu-ilmu kehidupannya atau apa yang diaplikasikan dalam kehidupannya bukan ajaran-ajaran Yesus. Yesus bukan jadi guru dalam kehidupannya. Ya, Yesus itu maha guru.
Ya, kalau Anda belajar dari segala macam ilmu-ilmu kehidupan, Yesus itulah maha gurunya. Oke, jadi pagi hari ini firman Tuhan mau mengajar kita supaya kita yang tadinya memiliki prinsip-prinsip kehidupan duniawi, prinsip-prinsip kehidupan kita sebagai diri sendiri ya, atau pandangan-pandangan kita. Pagi hari ini, kalau kita sudah menjadi Kristen, kita sudah bertobat, maka kehidupan kita berubah, saudara ya. Hukum-hukum kehidupan kita adalah hukum-hukumnya Tuhan Yesus Kristus, karena dia adalah Tuhan. Dan kehidupan kita belajar dari Yesus Kristus, karena dia adalah Raja, guru kita. Ya. Dia guru kehidupan. Nah, kenapa kita harus menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Karena Yesus sendiri memerintahkan, ya. Ada beberapa hal penting kenapa kita harus menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah atau ajaran-ajaran Tuhan Yesus atau firman Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Ya, firman Tuhan ini tidak bisa terjadi hanya sekedar Anda beragama Kristen. Ya, saya sudah beragama Kristen, berarti saya sudah menemukan kerajaan Allah. Belum tentu. Karena orang beragama, ya, tidak menjadi jaminan dia masuk dalam kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga adalah pemerintahan kerajaan Allah, di mana Yesus berkuasa menjadi raja di atas segala raja. Ya, jadi mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Kalau kita melihat di bahasa aslinya, saudara, di sini punya tense continuous tense, ya, present continuous tense. Artinya, saudara, sesuatu yang saudara cari terus menerus. Jadi kerajaan Allah, barangkali kita berpikir, ya saya sudah bertobat, saya sudah Kristen, saya sudah menemukan kerajaan Allah. Belum tentu, saudara. Ya, pertobatan hanya pintu masuk dalam saudara menemukan kerajaan Allah. Jadi di sini carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah Yesus. Dan itu perintah terus menerus umur hidup kita. Dan saudara, seperti ini saudara artinya. Kalau saudara menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, waktu saudara menemukan, wow, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baru. Ternyata saudara, ada hal yang baru dibukakan kepada saudara lagi. Ada hal yang baru dibukakan kepada saudara lagi. Seperti itu. Jadi, saudara, dalam kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tidak merasa puas dengan sudah menjadi Kristen saja. Tidak, saudara. Banyak sekali hal yang akan dibukakan kepada kita ketika kita punya semangat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu kebenaran kerajaan Allah. Ya, artinya hukum-hukum kerajaan Allah. Kita harus cari terus sepanjang kehidupan kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi kata mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini satu pencarian yang terus-menerus seumur hidup kita. Saudara, ini pengalaman saya. Saya sudah sekolah teologi, saya sudah melayani Tuhan sekian tahun, namun saya merasa semakin saya menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dibukakan, semakin saya merasa saya hanya mendapatkan sedikit. Masih sedikit, masih banyak hal yang perlu Tuhan bukakan, masih banyak hal yang perlu Tuhan nyatakan kepada kita. Ya, seperti Tuhan umpamakan seorang yang menemukan harta karun, dan di mana waktu dia menemukan harta karun itu, dia pergi menjual semua yang dia punya agar dia mau memberi ladang itu di mana ada harta karun. Itulah saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai, ya. Kalau saudara menemukan kebenarannya, saudara rela meninggalkan yang lain. Ya. Saudara rela meninggalkan prinsip-prinsip hidup Anda yang lama, prinsip-prinsip yang
mungkin selama ini saudara banggakan dan saudara ganti, saudara buang semua menjadi prinsip-prinsip kerajaan Allah. Seperti Paulus katakan, yang dulu ya dia dibangga-banggakan, ya, yang dulu dianggap wow, itu semua sekarang ini dianggap sampah oleh Rasul Paulus, ya. Nah, jadi yang pertama, kenapa kita harus hidup dalam prinsip kerajaan Allah? Karena Yesus suruh memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan pintu pertobatan. Pertobatan itu hanyalah pintu masuk di dalamnya. Waktu saudara masuk di dalamnya, ada pintu-pintu yang lain yang akan dibukakan bagi kita yang menemukan kebenarannya atau hukum-hukumnya. Yang kedua, bahwa kenapa kita harus hidup dalam prinsip kerajaan Allah? Karena kita ini manusia roh. Dan Tuhan Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anda harus menyadari bahwa Anda hidup juga bukan sekedar dari makanan jasmani, tapi dari makanan rohani. Yang harus kita ubah dalam kehidupan kita, dalam cara pandang kita, dalam prinsip kita. Selama ini kita berkata kita masih ada di dunia dan kita daging. Kita berkata, wah ini daging ini, masih sakit dan sebagainya. Seharusnya kita, waktu kita sudah bertobat, kita lahir baru, kita harus kembali seperti fitrah, ya, kembali ke fitrah atau kembali kepada seperti semula waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka adalah makhluk rohani. Manusia itu makhluk rohani. Yang namanya manusia, dia adalah makhluk roh. Dan dia memiliki tubuh. Ya, kita selama ini, karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita berpikir kita tubuh memiliki roh. Ya. Yang seharusnya kita ini roh memiliki tubuh. Roh memiliki tubuh. Oleh karena itu kita perlu makanan rohani. Yesus memulihkan kita, ya. Kembali kepada sedia kalanya kita serupa segambar dengan Allah. Ya, kita harus hidup oleh roh. Dan firman Tuhan menjadi makanan kita. Ya. Firman Tuhan menjadi makanan kita. Saudara harus ingat, iblis mencobai juga memakai firman Tuhan yang tertulis, ya. Iblis mencoba Yesus memakai firman Tuhan yang tertulis. Makanya Tuhan bilang manusia harus hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah, ya, bukan saja dari makanan jasmani. Saudara, saya kasih contoh. Apakah saudara pernah melihat burung diajar terbang? Atau saudara melihat ikan diajar berenang oleh manusia? Tidak pernah, saudara. Ikan habitatnya adalah air dan berenang itu adalah naturnya, ya. Sudah bawaannya. Demikian juga burung, ya. Burung itu udara itu sudah habitatnya, ya. Dia akan terbang dengan sendirinya. Begitu pula dengan manusia yang sudah dilahirkan baru, ya. Yang sudah dilahirkan dari roh dan air. Maka rohani atau roh itu menjadi habitatnya, hadirat Tuhan. Seperti di Taman Eden, ada hadirat Tuhan di mana manusia hidup. Hadirat Tuhan adalah tempat di mana manusia hidup. Oleh karena itu, dia harus hidup menghasilkan buah roh. Buah rohani, ya. Karena apa? Dia makanannya adalah makanan rohani. Yaitu firman Tuhan Yesus. Nah, saudara, orang Kristen, ya, banyak kali orang Kristen itu merasa bangga dengan agama. Ya, dia berpikir, saya bangga, saya pilih Yesus, saya beragama Kristen. Dia merasa seperti itu. Atau ada orang Kristen yang terlahir biologis, ya, terlahir biologis Kristen dari kecil dan sudah turun temurun seperti itu.
saudara, agamamu tidak cukup untuk menyelamatkan engkau. Ya, Anda harus melewati proses lahir dari air dan roh, dan harus makan dalam makanan rohani, yaitu firman Tuhan Yesus. Jadi, kenapa kita harus hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah? Karena Tuhan memerintahkan kita untuk hidup di dalam area ini ya, atau natur kita habitatnya hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, habitatnya itu hidup dalam hadirat Tuhan senantiasa ya. Bukan di gereja saja ya. Orang banyak kali kalau ke gereja kata-katanya seperti ini, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Lalu tadi di luar itu, apakah di luar hadirat Tuhan? Begitu ya. Seolah-olah hadirat Tuhan tuh hanya ada di satu tempat tuh, berapa tuh ya gereja. Hadirat Tuhan tuh ada di mana-mana di dalam kehidupan anak Tuhan. Harusnya habitat kita ada dalam hadirat Tuhan. Baik kita kerja, baik kita tidur, kita bersekutu, kita beribadah, kita ada dalam hadirat Tuhan. Karena itu natur kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ini sangat penting agar kita mengerti bahwa prinsip-prinsip kerajaan Allah, hukum-hukum kerajaan Allah, itu sangat vital dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang kedua, firman Tuhan itu adalah makanan kita. Jangan kita hanya memberi makan tubuh kita, ya. Banyak orang ganteng, gagah, begitu ya tubuhnya, tapi rohnya tidak ada, rohnya kerdil. Kenapa? Nggak pernah diberi makan, nggak pernah diberi asupan. Jadi sebagai warga kerajaan Allah, hukum-hukum Tuhan, bagaimana kita mengetahuinya? Ketika kita makan firman. Ajaran Tuhan Yesus, bagaimana kita mengetahuinya? Ketika kita makan firman. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup dalam prinsip kerajaan Allah? Karena prinsip-prinsip kerajaan Allah itu penting bagi kita untuk membersihkan kita. Mari kita melihat di Yohanes pasal 15, ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Yesus katakan kamu memang sudah bersih karena firman atau karena ajaran yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi firman Tuhan Yesus itu membersihkan hati kita dan pikiran kita. Seperti halnya kita makan, kita mandi setiap hari, begitu juga firman Tuhan membersihkan kita. Demikian konteks kebenaran firman Tuhan ini pada Yohanes pasal 15, di mana para murid itu waktu mereka mengikuti Yesus, mereka bukan datang dari ruang hampa. Mereka bukan orang juga yang tidak beragama. Mereka adalah orang-orang Farisi sebagiannya. Ada orang-orang Selot, mungkin ada orang-orang Saduki. Jadi orang-orang yang sudah punya doktrin-doktrin yang tertanam di dalam diri mereka. Tapi dengan ajaran Yesus, semuanya itu dibersihkan, ya, ditinggalkan. Ya. Aplikasinya kepada kita ya, bagaimana kita menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah ya. Kenapa kita melakukannya ini? Karena Yesus memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Yesus mengajarkan kita bahwa kita tidak hidup dari roti saja, makanan jasmani, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan karena yang ketiga, firman Tuhan itu membersihkan kita. Ya, jangan jadi orang Kristen yang nggak pernah mandi. Ya.
Untuk nggak pernah mandi sih nggak perlu jadi Kristen ya. Banyak kali Anda kalau nggak mandi, apalagi di kota-kota yang panas, sehari barangkali 3 kali mandi Anda. Ya. Tapi banyak orang Kristen hatinya nggak pernah dibersihkan. Ya. Harusnya dibersihkan tuh setiap hari, seperti setiap hari kita mandi. Begitu pula dengan hati kita. Karena apa? Hati kita barangkali terpolusi dengan kebencian, terpolusi dengan kepahitan, terpolusi dengan keputusasaan, kegeraman, dan sebagainya. Dan itu caranya membersihkan adalah dengan firman Tuhan yang membersihkan kita. Bagaimana, saudara, kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kita sharingkan? Apakah firman Tuhan yang kita sharingkan pagi hari ini aplikatif ya, atau dapat diterapkan dalam kehidupan praktis kita setiap hari? Ya, kalau Anda kehidupannya setiap hari dalam kerangka mencari kerajaan Allah kebenarannya, artinya Anda mengutamakan Tuhan sebagai rajamu, sebagai pemerintahmu, sebagai pemilik kehidupanmu, dan melakukan kebenaran-kebenarannya, maka janji firman Tuhan itu berlaku kepada saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa tuh? Apa yang kita cari selama ini? Ya, makan, minum, pakai, dan sebagainya. Itu hanya ditambahkan kepadamu. Dan kalau Anda hidup berdasarkan firman Tuhan, ya, Anda belajar hidup dalam firman Tuhan setiap hari. Semakin lama, saudara, berangsur-angsur kedagingan Anda dirontokkan, ya. Mungkin selama ini Anda seorang temperamen, pemarah, ya. Saya ini seorang yang temperamen, suka marah, ya. Kalau ada hal-hal yang ya tidak sesuai dengan keinginan pandangan saya marah di rumah ya. Tapi ya bersyukur berangsur-angsur saya mulai menyadari, wah saya ini anak Tuhan, saya harus belajar bersabar, saya harus belajar setia dan sebagainya. Seperti itu contohnya ya. Dan hati yang dibersihkan, apakah ini bisa dipraktekkan? Ya, jangan saudara seperti Anda berjalan, Anda mikul sampah ya. Sampah itu Anda tidak pernah buang ya, atau Anda selama hidup Anda tidak pernah ke belakang, coba ya, nggak pernah ke toilet. Wah, itu 2-3 hari aja itu udah berat sekali, udah sakit sekali ya. Setiap hari harus ada pembersihan di hati saudara. Caranya paling praktis, bagaimana kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan untuk hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Paling praktis, setiap hari kita harus ada makan rohani ya. Selain kita ada doa pribadi, kita berdoa sendiri, kita juga ada baca firman Tuhan ya, minimal 1 pasal 1 hari. Dan saya percaya firman Tuhan pasti akan menuntun dan mengajar kita. Nah, lebih baik kalau saudara punya mentor atau punya teman-teman yang untuk membuat saudara saling memuridkan. Jangan saudara seperti pepatah yang berkata, tikus mati di lumbung padi. Artinya di tempat yang melimpah justru Anda mati kelaparan. Itu bahaya. Jangan sampai seperti itu. Artinya begini, jangan Anda menjadi orang yang sangat sibuk dengan melayani Tuhan, sibuk dengan kesana kemari, tapi pada akhirnya Anda tidak memiliki makanan rohani yang cukup buat saudara. Kalau saudara melihat imam-imam di Perjanjian Lama, waktu mereka membawa korban untuk penghapusan dosa umat, mereka juga harus membawa korban penghapusan dosa untuk diri mereka sendiri lebih dahulu. Untuk pentahiran mereka lebih dahulu, baru kepada umat. Begitu pula dengan kita, anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada. Ya, memang kelihatannya wow luar biasa ya, jam terbangnya luar biasa, tapi jangan dengan karena kesibukan yang sangat tinggi saudara, atau pekerjaan yang sangat tinggi, Anda lupa charge up ya, Anda lupa memperhatikan makanan rohani. Oleh karena itu saudara, jangan Anda menjadi ya burn out di tengah-tengah ya, Anda menjadi apa ya, jenuh di tengah-tengah
orang-orang yang mengalami hadirat Tuhan. Itu sangat sangat berbahaya. Ya. Jadi prinsip-prinsip kerajaan Allah kita bisa menerapkannya. Contoh, hukumnya Tuhan Yesus adalah hukum kasih. Apakah ini bisa diterapkan? Bisa. Kalau Anda hidup dalam roh. Hukum kasih itu otomatis akan menjadi habitat Anda. Kalau Anda hidup dalam roh. Tapi kalau Anda hidup duniawi, Anda akan berkata, pendeta, kita ini masih di dunia, masih daging. Berat sekali Pak Pendeta untuk saya mengasihi, mengampuni. Terlalu sakit apa yang dia buat kepada saya. Ya itu karena Anda masih hidup di hukum dunia, bukan hukumnya Tuhan. Tapi waktu Anda hidup di hukum Tuhan, walaupun sangat berat sekali untuk saudara mengasihi dan mengampuni, karena Anda merasa diperlakukan tidak adil, Anda merasa tidak dihormati atau diremehkan, atau Anda difitnah dan sebagainya. Tapi waktu Anda ambil keputusan, saya mau mengasihi, mau mengampuni. Karena Tuhan Yesus katakan, doakan musuh, berkati mereka. Jangan mengutuk. Ya. Wow, itu luar biasa, saudara. Apalagi kita terapkan dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan berjemaat. Ya. Ini akan terjadi terobosan yang luar biasa. Dahsyat luar biasa. Maka beberapa waktu lalu kita sharing ya, menghadirkan surga ya, bersama Pak Pastor George itu ya. Itu benar-benar akan terasa kalau kita hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Saya yakin waktu saudara mulai mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, prinsip-prinsip itu akan dibukakan kepada saudara. Kalau Anda mulai makan firman Tuhan setiap hari, prinsip-prinsip itu akan menjadi makanan saudara. Dan ketika saudara membiarkan firman Tuhan membersihkan hati saudara, membersihkan kehidupan saudara, prinsip-prinsip itu akan hidup di dalam diri saudara dan menggantikan semua prinsip-prinsip yang ada yang selama ini saudara anut atau saudara pegang. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau Anda kembali lagi di sini di ayat yang ketiga, pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kalau Anda sebagai orang Kristen yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah guru, maka perintah-perintah Tuhan Yesus, ajaran-ajaran Tuhan Yesus harus saudara, perintah Tuhan Yesus harus saudara taati karena dia raja di atas segala raja. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus harus saudara amalkan karena dia guru, maha guru. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus, Engkau membukakan setiap pikiran kami, setiap hati kami dibersihkan, dan kami mendapat makanan yang lezat bergizi oleh firman Tuhan. Pagi hari ini, Engkau bukakan kebenaran-kebenaran bagi kami ketika kami berdiskusi ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pemirsa yang mendengarkan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa ya firman Tuhan pagi hari ini menghidupi prinsip kerajaan Allah. Jadi prinsip-prinsip kerajaan Allah hidup di dalam roh, Pak ya. Hiduplah di dalam roh. Jadi jangan sifat-sifat kedagingan itu kagak laku, Pak, di sorga, Pak. Ya, jadi jangan sampai budaya di bumi ini kedagingan itu yang ada kredit motor katanya ya di sorga. Ada pasar jual beli, kemudian kawin mawin ya, kemudian minum apa itu wedang jahe atau apa ya,
terus sungai tua atau apa, ya itu kan prinsip duniawi, prinsip kedagingan dibawa ke surga. Tapi kalau yang disampaikan oleh Pak Raymond Mantik, bagaimana menghidupi prinsip kerajaan Allah di bumi, luar biasa Pak ya, luar biasa ya. Di sini sudah hadir Pak Santandri, Shalom. Shalom Pak Santandri. Oh, lagi dalam perjalanan. Ya, Shalom Ibu Suryani. Shalom. Shalom Ibu Suryani. Shalom, shalom. Semangat pagi. Sorry. Selamat pagi. Good morning. Ya, di mute tadi Bu. Iya. Ya, shalom Ana Purwani, shalom ya. Beliau memberikan shalom kepada Bu Uti, ya shalom. Ya, silakan Pak Santandri, tanggapannya Pak. Ya, silakan Pak Santandri. Oh, beliau lagi dalam perjalanan, Pak. Ya, silakan Bu Suryani. Ya, puji Tuhan memang melakukan prinsip kerajaan Allah ya. Itu luar biasa dahsyat. Karena memang kita ini adalah warga kerajaan Allah. Ya, kita ini adalah anggota-anggota kerajaan Allah. Oleh sebab itulah tidak ada lagi jalan untuk menghidupi kehidupan dalam kerajaan Allah itu selain menghidupi prinsip-prinsip yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Ya, dialah raja kita, ya. Jadi ada banyak orang berpikir bahwa ya udah Tuhan Yesus itu juru selamat, yang penting dia juru selamat, dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita harus tahu dia bukan hanya juru selamat, tetapi dia Tuhan dan raja kita. Itu artinya dia harus bertahta di dalam kehidupan kita. Jadi dia harus ditempatkan betul-betul menjadi Tuhan dan raja kita. Itu artinya bahwa kita harus memprioritaskan dia. Karena dia raja, dia mendapatkan tempat yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Ya, seperti tadi diterangkan oleh Pak Ramon, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang prioritas kita itu, yang utama itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dimaksudkan dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Yaitu betul-betul mencari Allah itu sendiri, ya, dan kebenarannya, firman-Nya, mencari wajahnya, mencari Tuhan. Alkitab jelas mengatakan bahwa carilah Tuhan supaya kamu dapat hidup, supaya kamu memperoleh hidup, ya. Mencari Tuhan, mencari wajahnya setiap hari dalam kehidupan kita dan kebenarannya. Kita bukan hanya mencari kebenarannya, menjadi pelaku daripada kebenaran itu sendiri. Nah, kemudian kita juga lihat di sini memprioritaskan dia. Jadi waktu kita juga, ya, waktu kita utamakan untuk Tuhan. Dan kemudian kita melihat di sini karena dia raja, oleh sebab itu kita tidak mencuri kemuliaan Allah. Kemuliaan hanya buat sang raja. Jadi jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Dan karena dialah raja, kita melihat di sini kita harus tunduk pada otoritas Tuhan. Tunduk kepada dia, ya, tunduk kepada dia, kepada otoritas Tuhan. Benar-benar ketaatan, hidup di dalam ketaatan. Yang di dalam kerajaan sorga itu, yang namanya dalam kerajaan, satu kerajaan saudara, ketaatan itu adalah mutlak. Kita lihat bagaimana kerajaan-kerajaan dunia, saudara. Orang-orang yang tidak taat kepada rajanya itu akan dipancung atau dihukum mati, jelas. Jadi syarat juga yang untuk melakukan prinsip dari kerajaan Allah itu adalah taat. Taat tanpa syarat, taat mutlak. Bagaimana Abraham telah melakukan prinsip kerajaan Allah itu. Dia taat tanpa syarat. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu bagaimana
tokoh-tokoh iman itu telah melaksanakan prinsip-prinsip kerajaan. Mereka betul-betul taat tanpa syarat. Jadi penundukan dan ketaatan kita itu sangat sangat mutlak, dan itu tidak ditawar-tawar. Apa gunanya kita melakukan segala sesuatu tanpa ketaatan? Maka kalau tidak ada ketaatan, semuanya nggak berguna. Dan kemudian kita melihat di sini juga penundukan kita kepada Tuhan itu, ya, penundukan kita kepada Tuhan itu sangat menentukan, sangat menentukan sejauh mana juga kita mendapat otoritas, ya. Jadi kita lihat sejauh mana kita tunduk kepada Allah, sejauh itu juga Tuhan memberi otoritas kepada kita. Jadi otoritas yang kita terima, ya, sebagai pemimpin, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, itu tergantung sejauh mana penundukan kita kepada otoritas Sang Raja itu. Jadi itu prinsip, ya. Jadi saudara, sebagai satu lagi, ya, sebagai warga kerajaan sorga, kita bertanggung jawab pada Sang Raja. Suatu kali kelak, ya, kita diminta pertanggungjawaban, ya, kita diminta pertanggungjawaban akan apa yang telah kita lakukan. Jadi kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita diminta pertanggungjawaban atas diri kita sendiri, dan kita juga, saudara, kita diminta pertanggungjawaban atas keluarga kita, bagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Kemudian kita juga diminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita berlaku sebagai warga kerajaan surga dengan lingkungan kita. Kemudian kita diminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk layani. Jadi ini nggak main-main, ya. Sebagai warga kerajaan surga, kita harus melakukan prinsip-prinsip kerajaan surga itu. Jadi itu saja dari saya. Jadi biarlah hati kita tetap berpaut kepada Dia. Dan bagaimana ini bisa kita kerjakan, kita tetap tinggal dalam Dia dan tetap tinggal dalam firman-Nya, dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Suryani, ya, luar biasa sekali. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, itulah. Jadi kita harus tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, ya saudara. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan, ya, luar biasa sekali. Ya, ada tanggapan dari Pak Raymond Mantik? Ya, benar sekali apa yang dikatakan Ibu Suryani Pantau, ya, bahwa kita betul-betul harus ada dalam ketundukan mutlak, ketaatan mutlak, ya. Jadi kita terbiasa demokrasi, ya. Jadi kekuatan massa tuh bahkan dikatakan suara rakyat, suara Tuhan, kan, seperti itu. Jadi seolah-olah kita yang memilih Tuhan. Padahal kalau dalam kerajaan Allah, suara rakyat itu tidak ada apa-apanya, ya. Dalam kerajaan Allah, suara Tuhan itu hukum semesta. Jadi waktu Tuhan mengeluarkan perkataannya, itu serentak akan menjadi hukum bagi daerah kekuasaannya, itu dalam kerajaan. Makanya ketundukan itu satu hal yang mutlak, dan waktu kita tunduk, kita akan mengalami segala segala benefit dari ketundukan itu, ya. Kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan daripada Tuhan. Jadi di sini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ini satu paket, ya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sesuatu yang kita prioritaskan, kita utamakan, dan menjadi pencarian seumur hidup kita, bukan karena kita belum pernah mendapatkannya, tapi semakin kita menemukannya, semakin ada hal yang besar yang disediakan di depan kita, sehingga kita harus terus-menerus mencarinya, ya. Makanya, saudara, kerajaan Allah itu harus dengan kebenarannya atau hukum-hukumnya, seperti itu, ya.
Jadi ini luar biasa sekali saudara ya. Kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, itu hukum-hukumnya itu harus otomatis menjadi melekat dalam diri saudara. Dan itu sekali lagi kembali harus ada ketaatan atau ketundukan mutlak dari setiap kita sebagai anak Tuhan. Haleluya. Lanjut. Haleluya. Jadi berlawanan Pak ya. Carilah dahulu kerajaan dunia dan kesesatannya ya. Jadi itu berlawanan dengan prinsip-prinsip kita ya di dalam firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan sampai carilah dahulu kerajaan dunia dan kesesatannya ya. Jadi kita bisa membedakan dari buah dunia dan buah kerajaan surga ya. Ya lanjut ke Pak Santandri, tapi saya sapa dulu Pak Laskar Kristus. Shalom. Iya, salam Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Jalce Dialova, shalom. Ya, nggak ada suara Pak Jalce. Ya, ya. Ya, Pak Jalce masih sibuk ya dengan mute-nya. Ya, di sini sudah hadir juga Pak Ketua kita ya, Pak Heri Christian. Shalom Pak. Shalom, dahsyat luar biasa. Ya, apabila Bapak waktunya mepet, Pak Hasan boleh ya di apa itu? Boleh saya sebentar aja sih ya. Ini yang juga. Oh ya, silakan. Oke. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Tadi apa ya? Jangan mencuri kemuliaan Tuhan ya. Betul ya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Sekarang mencuri apa yang Tuhan nggak suka, iblis sangat membenci. Sangat benci sekali. Ada yang tahu? Mencuri apa ya sudah tentu Tuhan tidak suka dan iblis marah besar. Halo? Ya, silakan jawab sendiri Pak. Oh, jawab sendiri, oke. Ya, di sini tanya sendiri, jawab sendiri gitu loh Pak. Oke. Ya, jadi mencuri anak setan ya. Mencuri anak setan atau mencuri anak iblis gitu ya. Karena mencuri Tuhan tidak suka. Ya. Kalau setan anaknya dicuri pasti marah besar. Oke, selingan aja. Ya, topik pagi hari ini ya luar biasa sekali ya. Hidup dalam nilai kerajaan Allah ya. Jadi kita bersyukur Yesus yang datang dari sorga membawa segala nilai-nilai ke dunia ini. Nah ya, sehingga setiap kita yang percaya pada Dia sudah tentu kita hidup dengan nilai kerajaan Allah. Yang mana Yesus sendiri itu ya bukanlah yang katanya ya ada yang diteguhkan sebagai nabi karena pindah dari paha perempuan sebelah kiri ke kanan atau sebaliknya dipindahkan dari paha perempuan sebelah kanan ke kiri, bukan ya. Jadi Yesus tuh dari surga sendiri dan sudah dinubuatkan dari kitab awal ya, kejadian sampai kedatangannya di perjanjian baru ya. Jadi nilai-nilai kerajaan surga itulah yang menjadi kekuatan bagi kita sehingga kita bisa mengampunin sesama ya, tidak berbeda dengan orang yang ayatnya salah disebut ya langsung dimasukin penjara ya, berbeda sekali. Sementara itu saja dari saya, karena saya lihat Pak Ketum waktunya sangat mepet. Itu terima kasih ya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya. Silakan Pak Heri Christian, maaf ya Pak Jalce sama Pak Laskar Kristus, karena beliau ini mumpung tampil cepat karena waktunya ini padat sekali beliau. Ya, saya minta maaf, bukan berarti saya minta keistimewaan, bukan ya, tetapi memang waktu jam aktivitas saya ada banyak hal ya yang harus saya kerjakan. Baik, Tuhan berkati. Pak Ramon Mantik, Tuhan berkati. Kemungkinan besar mungkin Roma 14 ayat 17 tadi udah dikutip ya Pak ya, kemungkinan besarnya ya. Belum.
Oh belum, baik baik baik. Ini andalan yang saya sampaikan dan pasti Pak Raymond juga setuju ya untuk, apa ya, memperluas, melengkapi, menghidupi prinsip kerajaan Allah. Kalau kita hidup ya ini loh saudara, mau gereja apa saja satu, saya selalu mengulang-ulang kalau syahadatnya sama, yaitu percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, maka Anda saudara saya. Kenapa ini? Sorry. Ya, sepanjang prinsipnya sama, maka saudara adalah Anda saudara saya gitu loh. Pandangan beda yang pandangan itu nggak masalah buat saya, sepanjang esensi ketuhanan kita itu jangan berubah. Nah, kalau yang nggak setuju dengan saya, jangan nyesat-nyesatin ya. Saya lagi melayani Raja di atas segala raja, Tuhan yang sama. Nah, kalau ada orang yang tidak karena banyak orang yang akhirnya framingnya salah. Harry itu abu-abu, menerima semua doktrin dan seterusnya dan seterusnya. Ada doktrin umum, ada doktrin yang khusus yang tidak bisa dikompromi, itu baru gitu ya. Tetapi kalau beda pandangan ya, cara baptisan, ibadah kan, itu nggak usah diributkan. Anak saya dua, yang satu lincah, satu anteng-anteng saja. Dua-duanya saya cintai sepanjang mereka mengakui saya bapaknya. Lah kalau dia nggak ngakui saya ini bapaknya, hanya sopirnya, nah ini anak kurang ajar. Yang pasti saya tegur dia, ya. Nah, oke, kembali lagi prinsip menghidupi prinsip kerajaan Allah. Poinnya simpel kok saudara. Kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, itu esensi yang harus kita beritakan, Kristuber, gereja-gereja dan seterusnya. So itu ASKRI itu luar biasa ya. Asosiasi Kristuber Indonesia, satu iman, satu tujuan. Kalau saudara dan saya satu iman dan satu tujuan, ayo gandeng tangan. Yang tidak mau, jangan bergaul, silahkan buktikan kebenaran Anda, kerajaan Allah menurut Anda, lalu menangkan jiwa-jiwa, dan buktikan minimal ada foto-foto berapa orang dibaptis terima Yesus. Ya, berapa? Seperti itu ya. Pak Iri berapa sih? Enggak banyak sih, baru lulusinan. Enggak banyak. Dan tidak perlu saya sombong-sombongkan dalam itu. Tapi artinya ini kan prinsip yang sangat penting ya. Jadi itu, nah kerajaan Allah itu ini loh, saudara, simple ya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan pakaian. Bukan soal makanan dan minuman, hal-hal lahiriah, bukan. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Benar dulu. Ini saya tidak bosan mengingat-ingatkan, mengulang lagi, nggak masalah. Karena banyak orang udah dengar banyak, tapi tidak menerapkannya. So itu baca, renungkan, terapkan. Benar itu orang yang mau dan mampu menyelesaikan dan menghadapi segala perkara berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada masalah di viral-viral aku, wah gencat-gencatan, serang-serangan, bukan nama Tuhan deh. Ayo bertobat, bawa damai sejahtera. Baru damai sejahtera kalau udah benar. Setuju nggak? Orang kalau damai sejahtera itu tanda orang yang dekat sama Tuhan. Dan ini tidak dipengaruhi oleh sikon, keuangan, tidak. Dan orang yang ada damai karena dia ada Tuhan di baliknya dan dia tidak merasa punya musuh sekalipun dia dimusuhi. So itu kalau ada Kristuber udah viral, malah followernya mendukung. Wah, hajar sana, hajar sini, sebutkan namanya, bongkar-bongkaran. Itu bukan kebenaran, itu mempermalukan, saudara. Bukan begitu. Oh, Yesus saja begini. Saudara, jangan memperkosa ayat. Dan kalau kita sudah bisa benar, ya, lalu pasti muncul damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sukacita bukan karena musik, sukacita bukan karena duit, sukacita bukan karena keterkenalan, tetapi karena benar dulu, damai sejahtera, maka sukacita yang otomatis. Dan Roh Kudusnya bukan Roh Kudus imajinasi. Dan saat ini sebagai Asosiasi Kristuber Indonesia ASKRI, saya dorong kepada sahabat-sahabat sekalian, kalau ada masalah, kasih itu menutupi segala sesuatu. Bukan kasih kalau alasannya bongkar kebenaran. Bukan soal wah nggak belak-belakan, bukan begitu. Ada etikanya, jangan lupa ya. Etikanya menyedihkan sekali saat ini. So itu ASKRI tidak akan terlibat dengan masalah intern dan lain sebagainya. Kita lebih kepada hal-hal yang membangun kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, dan kalau ada yang lagi ribut, hantam sana, hantam sini, nggak usah ikut-ikutan lah, saudara. Ada juga saya temukan channel orang muda ya. Kerjanya apa, Pak Gun? Kerjanya hamba Tuhan ini disikat, hamba Tuhan yang lain disikat. Jadi konsep-konsepnya dilawan semua yang dianggap nggak alkitabiah. Ada beberapa tanggapannya yang benar menurut saya. Cuma sayang dia tunjukkan foto pendeta-pendeta terkenal itu, dia kritiki habis-habisan. Itu namanya manajemen Nero. Manajemen Nero itu manajemen konflik.
Nero, karena dia kejepit, dia bakar kota Roma, dia tuduh orang Kristen, lalu dia datang sebagai pahlawan. Dia hajar-hajar hamba Tuhan yang lain, lalu dia munculkan teologianya dia. Nah, dia tampak hebat. Tidak usah seperti itu, saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu iman, satu tujuan, sehingga kita betul-betul pelayanan dengan prinsip kerajaan Allah. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, shalom. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, Pak Heri ya. Jadi dari buahnya lah kita kelihatan ya. Betul. Ya, ya, ya. Baik, lanjut ke Pak Jalce Dialova. Tadi ada Ibu Uti ya, kok terpental lagi. Ya, silakan Pak Jalce Dialova. Ya, terima kasih Pak Ya, atas terima kasih. kesempatannya. Salam semua yang ada di room. Saya mau tambahkan tadi apa yang disampaikan Pak Heri itu saya sangat setuju betul itu Pak, tentang apa penyampaian itu. Nah, ASKRI ini memang bahasa ASKRI ini kan asosiasi apologet Kristen kan, Kristen. Jadi kata kalimat Kristen ini atau seiman itu tidak memandang anonimnya atau statusnya, berbicara hanya percaya, siapa yang percaya nama Yesus adalah Tuhan, dialah termasuk. Nah, itu berbicara iman, dan itulah yang memang dikehendaki Tuhan. Karena jangan kita berbicara denomnya, berbicara denom tapi kita mau menyebarkan firman Tuhan, itu sama aja kita berbicara atas nama gereja atau organisasinya, bukan menyampaikan firman Tuhan. Karena kita membawa ada di belakangnya, bukan sepenuhnya untuk Tuhan. Sedangkan Tuhan berkata yang Bapak tadi sampaikan, Pak Anas mengatakan, carilah dulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada juga kalimatnya, carilah dulu kerajaan surga, maka dan kebenarannya. Nah, kata kebenaran ini, benarnya yang gimana? Itulah dari buahnya, itulah dari buah roh itulah kita bisa melihat kebenarannya. Apakah dia menyampaikan firman itu secara pribadi, dan menyampaikan firman itu tujuannya untuk apa? Apakah dia melayani Tuhan atau dia melayani dirinya sendiri? Karena ada yang orang melayani Tuhan, ini yang saya perhatikan juga Pak ya di YouTube itu, melayani Tuhan tapi dia membawa dirinya Pak, itu membawa dirinya artinya untuk kepentingan dirinya, tapi dia bawa atas nama Tuhan. Nah, itu yang saya nilai tidak boleh. Kenapa saya bilang tidak boleh? Karena tujuannya lain, bukan untuk Tuhan, tujuannya untuk pribadi, tapi dia membawa kayak orang bilang simbol Tuhan atau cerita firman Tuhan, tapi keinginan pribadinya yang dia utamakan. Ada di situ unsurnya Pak. Sedangkan kita kan bisa memahami, karena Tuhan sudah kasih kita karunia memahami bahasa roh itu. Kan kita bisa lihat karakter orang itu kan dari bahasa roh atau buah rohnya itu kan, dari perbuatannya, kata-katanya. Yang dibilang Pak Heri, memang saya sangat setuju itu Pak Heri. Karena saya selama ini juga sering nonton YouTube-nya Pak Heri itu, sering saya juga dengar. Saya sangat respect itu ya. Tuhan memberkati Pak. Pun sekali saya Pak itu, kenapa? Bapak berbahasa itu berbahasa umum, bukan berbahasa pribadi. Denom Bapak tidak bawa. Karena kalau kita bicara denom, berarti kita khusus kita denomnya aja, ya kan Pak? Tapi kalau Bapak berbicara kan berarti untuk umum semua. Nah, disitulah saya ambil positifnya Pak. Nah, kalau kita membawa firman itu Pak, kita harus bawa untuk umum, bukan untuk pribadi atau untuk denomnya sendiri. Nah, itu aja saya bisa tambahkan sedikit Pak, dan saya sangat Pak Yulce. Ya, terima kasih Pak Jalce. Sebelum ke Pak Laskar Kristus, apakah mau ditanggapi lagi oleh Pak Raymond Mantik? Ya, saya mau tanggapi dari Pak Julce ya, sangat tepat sekali yang dikatakan ya. Banyakan kita saat ini ada fenomena ya, kita melihat bahwa orang-orang membicarakan nama Yesus, menggunakan nama Yesus, tapi yang mereka ajarkan adalah ajaran-ajaran mereka sendiri. Ini hati-hati ya. Anda hamba Tuhan, kita ini cuma saluran ya. Kita ini hanya juru bicara ya. Kita nggak berhak untuk berbicara atas nama diri kita sendiri. Kita hanya berbicara atas nama Yesus Kristus, dan kita menyampaikan apa yang Yesus sampaikan. Tapi pada faktanya kita melihat di lapangan bahwa banyak pemberita, pengkhotbah, pengajar, mereka memakai nama Yesus Kristus
menjadi bingkisan mereka, tapi isinya adalah ajaran mereka sendiri. Ini yang harus kita peka, hati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Dan sekali lagi bahwa kerajaan Allah tidak berbicara denominasi. Itulah yang luar biasa. Yesus tidak membawa agama. Yesus tidak mendirikan satu agama baru. Yesus membawa pemerintahan kerajaan Allah yang menghancurkan tembok-tembok denominasi, ya. Kalau kita ada dalam kerajaan Allah, kita adalah warga kerajaan Allah. Tuhan tidak mau waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tidak tanya kamu dari gereja mana, dari sana sini, enggak, ya. Tapi yang Tuhan lihat, kita sudah ditebus oleh darahnya, ya, seperti itu, ya. Jadi setuju sekali Pak Dulce, kalau kita mau berbicara sebagai pemberita Injil atau pemberita firman, kita ini hanya salurannya Tuhan Yesus. Kita hanya menyampaikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dan ajarkan, dan kita tidak menyampaikan apa yang Yesus tidak menyampaikan. Itu saja. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya, luar biasa, ya. Luar biasa. Ya, lanjut ke Ibu Utiwati Mena, silakan Bu. Iya, selamat pagi. Ya, Selamat pagi. ya maaf saya baru masuk ini karena ya biasa tadi malam dapat tidur jam berapa baru bisa tidur. Ya jadi dari pembicaraan yang baru saya dengar ini ya tadi juga saya sempat dengar Pak Heri ya bicara tentang apa jiwa ya berapa jiwa yang sudah didapat gitu kan. Nah dalam pelayanan gitu. Setelah itu putus karena lowbat ya, ini saya baru pindah. Jadi saya nggak terlalu banyak bisa memberikan komen ya, tetapi kalau bicara tentang pelayanan, bagaimana kita murni melayani Tuhan itu, masing-masing kita ya kita introspeksi diri aja gitu. Karena Alkitab, Yesus juga mengatakan ya, orang Farisi itu mereka ketika mereka beribadah dengan pakaian keagamaan gitu, lalu mereka berdiri di jalan-jalan gitu kan, berdoa di depan orang-orang banyak, berdiri dengan pakaian, lalu dengan kepala diangkat ke atas gitu. Dalam kekuatan, dalam apa prestisenya lah. Tapi supaya dilihat orang gitu kan. Supaya dilihat orang, supaya mendapatkan penghormatan dan supaya orang-orang ya menghargai dia gitu. Ya jadi Tuhan Yesus mengatakan ya yang begini dia memang sudah mendapatkan apa yang dia mau, dia mendapatkan bagiannya. Ya jelas orang-orang Farisi pada masa itu ya kita dengar, kita lihat ya di dalam Alkitab kalau kita pelajari mereka memang merupakan penduduk atau warga kelas atas ya pada masa itu. Karena ketika mereka belajar gitu di Bait Allah ya mereka mengkonsentrasikan diri mereka benar-benar gitu kan. Mereka dianggap orang kelas atas, semua orang tunduk, semua orang takut, semua orang salut sama mereka ya, mendapatkan penghargaan. Itulah yang mereka dapatkan. Tetapi Yesus mengatakan kepada angkatan yang ini tidak akan diberikan satu tanda, kata Yesus gitu kan. Ya mereka memang mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka mau pujian ya dapat dipuji-puji, disanjung-sanjung. Mereka dapat ya. Mereka inginkan penghormatan mereka dapat gitu kan. Tetapi hubungan dia dengan Tuhan sama sekali terputus kata Yesus kan. Kepada angkatan yang satu ini itu di mana ya? Saya lupa. Kepada angkatan yang satu ini tidak akan pernah diberikan satu tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Itu artinya apa? Artinya ya peristiwa mujizat-mujizat ilahi ketuhanan itu ya hanya ada di dalam Alkitab baru ya mereka baca gitu. Untuk mereka sendiri mereka nggak akan pernah alami gitu. Nggak akan mereka pernah alami. Mereka nggak akan mengalami perjumpaan dengan Yesus itu benar-benar gitu. Mereka nggak tahu gitu bagaimana hubungan yang baik dengan Tuhan itu. Dan mereka nggak, ketika mereka berdoa ya doa-doa mereka hanya sampai kepada pujian-pujian penerimaan dari orang-orang ya. Tetapi tidak didengar oleh Tuhan gitu. Ya seperti itulah orang-orang banyak sekali sebetulnya. Ya waktu saya dulu ya banyak tantangan, banyak hal yang tidak menyenangkan gitu, banyak gosip, banyak ketidakbaikan nama saya itu justru datang dari teman-teman pelayan gitu.
Ya, karena apa ya? Karena beda visi misi ya, walaupun kita dalam satu lembaga tapi beda visi misi. Visi misi masing personal, interpersonal. Yang ada di kepala mereka dalam melayani itu apa gitu. Kelihatan sekali gitu kan. Jadi ketika mereka tidak itu udah maju ke depan gitu kan, ketika mereka tidak mendapatkan penghormatan itu ya berantem, marah-marah gitu kan. Nggak ada damai sejahtera gitu, merasa tersisihkan, merasa ini, merasa itu, saya nggak dihargai apa segala macam gitu. Ya akhirnya ya terjadi perpecahan karena target mereka bukan melayani Tuhan gitu kan. Target mereka bukan Tuhannya, target mereka untuk isi perut mereka sendiri, isi keinginan mereka sendiri. Dan ini sebetulnya ini sekali ya teman-teman, ini sebetulnya esensi sekali ya karena kebutuhan hierarki manusia yang kedua ya selain yang pertama itu kan dibilang sandang pangan ya kan, yang kedua itu kebutuhan untuk dihargai, dihormati, kebutuhan untuk mendapatkan status yang layak dalam masyarakat. Itu kebutuhan yang kedua. Setelah makanan pakaian mereka tercukupi, satu hal yang dibutuhkan oleh seluruh penduduk bumi ini yaitu kebutuhan untuk dihargai. Nah, itulah yang dicari orang banyak orang ini gitu loh. Orang-orang bekerja gitu kan. Orang-orang mempersiapkan ya sekolah rajin banget gitu kan, sekolah giat sekolah gitu. Ya untuk apa ya? Untuk mendapatkan prestise gitu kan. Untuk mendapatkan penghargaan di masa depan nanti gitu kan. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak karena di dalam kehidupan layak itu ada penghargaan. Nah, ini kebutuhan juga dan ini esensi sekali gitu, teman-teman ya. Esensi sekali. Jadi memang sangat sulit untuk mengalahkan kebutuhan yang kedua ini ketika kita melayani gitu. Kenapa? Karena kita harus mengalahkan ego kita. Biarlah nama kita tidak dimuliakan, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Itu perjuangan juga buat saya gitu. Itu bukan hal yang gampang. Karena apa? Karena kebutuhan manusia nggak bisa dipungkiri. Ketika kita mendapatkan pujian, kita lebih senang gitu kan. Kita senang, kita nyaman. Tapi ketika ada orang yang berkata agak miring aja tentang kita, apalagi dalam pelayanan kita mikir gitu kan, kita nggak enak, kita nggak nyaman. Ya itu dia teman-teman. Tetapi ya sekali lagi makanya Yesus mengatakan pikul salib gitu. Jadi di dalam hal melayani pun kita disuruh mikul salib. Mikul salib itu apa? Ya mengalahkan ego kita gitu kan teman-teman ya. Mengalahkan kemauan-kemauan kita, keinginan kita ya, mengalahkan nurani kita gitu, mengalahkan insting kita untuk mendapatkan penghargaan. Walaupun setelah kita sudah sungguh-sungguh gitu kan, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, akhirnya memang kita akan dihargai juga. Itu sebagai imbalan dari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, Dia akan memberikan tanda gitu kan. Dia akan mempercayakan dirinya kepada kita gitu kan. Kalau kita mempercayai Dia ya sungguh-sungguh, ya Dia akan mempercayakan dirinya kepada kita juga gitu. Karena Dialah yang mengetahui hati kita. Tuhan Yesus itu mengetahui hati kita. Jadi kalau kita melayani untuk wah gaya-gaya hebat-hebat cari duit juga gitu untuk kemuliaan diri sendiri juga ya memang Yesus mengatakan akan dapat juga kayak orang-orang Farisi itu tetapi hubungan dia dengan Tuhan itu terputus gitu banyak sekali loh orang yang kayak gitu orang-orang Kristen seperti itu banyak sekali ya dari ininya kita bisa lihat ya saya juga lihat ada satu tuh bukan saya tidak menyasar satu orang ya, tetapi ada memang yang kita alami ya. Ada satu orang yang orang Kristen, tetapi saya lihat dia duduk di sana ya kan. Kalau lagi live dia duduk sama yang orang-orang Muslim sana, bahkan menjadi pembela Muslim gitu untuk ini. Padahal dia notabene orang Kristen gitu, seperti itu juga ya. Nah seperti itu ya. Siapa yang dia layani sebetulnya? Mencari siapa? Mencari nama, nggak lain, nggak bukan, nggak salah. Itulah dia. Ya banyak orang mencari nama karena nama itu begitu haus, orang begitu haus akan pujian, sangat haus akan pujian. Yaitu dia sebabnya. Kalau kita ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita juga harus mengalahkan ego kita, haus akan pujian, haus akan kenyamanan, haus akan ya itu perlindungan ya itulah harga diri itu ya karena itu kebutuhan kedua mau dibilang apa itu memang manusia itulah manusia ketika mereka sudah jatuh dalam dosa ya itu dia itulah yang mereka butuhkan gitu tetapi kita sebagai orang Kristen kita harus mengalahkan ego kita ya kalaupun kita dipuji orang kalaupun kita dikenal orang itu adalah akibat dari hubungan kita dengan Tuhan ya karena Tuhan memberi reward juga ya nggak semua orang yang melayani Tuhan itu akan dipersekusi, nggak juga ya. Di lain sisi mereka juga akan dikenal, mereka akan terkenal, mereka akan mendapatkan kenyamanan gitu kan. Tetapi ya balik lagi ya, miliki hati yang apa ya namanya ya saya mau bilang ya.
hati yang tulus melayani, memang betul-betul melayani, memang merasa terpanggil, itu ya, harus punya komitmen, harus punya panggilan yang murni. Kalau saya bilang murni sekali ya, memang berasal dari Tuhan ya. Kalau ngelihat orang lain, wah ini orang Kristen gini-gini, rasanya sakit gitu ya. Wah orang Kristen itu penyembah dewa matahari. Saya sakit itu dengarnya itu, kesel gitu, kasihan gitu sama mereka, kesel gitu. Itu lalu terpanggil, saya harus ngomong, harus bicara, jangan diam aja gitu. Nah itu ya jujur dibilang itu panggilan gitu kan. Jangan diam aja. Apapun yang bisa kamu katakan untuk menyatakan kebenaran, yang nyatakan gitu. Nah, seperti itu. Itulah namanya panggilan Tuhan. Sudah taruh panggilan itu di dalam hati kita gitu. Nah, itu biarkan itu menjadi murni terus ya. Kita harus punya hati yang betul-betul ini, teman-teman ya, hati yang betul-betul bersandar pada Tuhan gitu. Karena pelayanan ini milik Dia. Tuayan padi sudah menguning, tuayannya penuainya nggak ada gitu. Padi sudah menguning, Tuhan sudah siapkan padinya gitu. Ya, jadi hormat untuk diri sendiri. Ya lihat aja lah. Nggak akan paling seremnya itu enggak ya, bukan hanya di dunia ini Tuhan nggak beri tanda ya, maksudnya nggak memberikan mujizatnya, nggak ada hubungan dia dengan Tuhan ya, mereka memang bisa mendapatkan apa yang mereka mau ya, karena itu globalitas gitu kan. Orang kepengen kaya ya dia cari duit ya dia kaya gitu kan. Dia persiapkan, dia bekerja mati-matian ya dia mendapatkan bagian, karena matahari ya, hujan, berkat itu diberikan untuk semua orang. Tetapi hubungannya dengan Tuhan tidak akan pernah memberikan tanda siapa Dia, Tuhan tidak akan pernah memberikan ini. Tuhan berdiri jauh-jauh gitu ya untuk orang-orang Farisi itu. Itulah contohnya orang Farisi ya. Tuhan Yesus berdiri jauh-jauh ya. Bahkan orang Farisi itu yang katanya melayani Tuhan, katanya merindukan Mesias itu dia seperti mereka ya. Contohnya sudah ada teman-teman, ada itu di dalam Alkitab mau masuk surga sih. Kasih teman-teman, itu aja sih ya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Watimenaya, luar biasa pemaparannya. Ya, langsung ke hambanya yang luar biasa, Bapak Laskar Kristus. Silakan ya. Bapak. Ya, salam sejahtera dalam kasih Kristus yang ada di room, terutama untuk hambanya Pak Raymond Mantik. Sudah nggak ada Raymond Mantik. Oh, masih ada. Ya. Ada. Salam untuk Suri salam baku dapa dari Laskar Kristus Manado. Untuk Ibu Uti dan juga Ibu Suryani. Nah, konsep memahami prinsip kerajaan Allah, terutama juga untuk Pak George ini sebagai host, itu kita kategori dengan pikiran kerajaan Allah atau Kingdom of God mindset. Nah, dalam konsep pandangan yang sudah diutarakan oleh Ibu Suryani maupun Pak Heri, adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat 10, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di sorga. Prinsip Alkitab, ketika kerajaan Allah dan Sang Raja menjadi pusat pikiran dan fokus untuk orang percaya, maka pikiran kerajaan akan terbangun dalam orang percaya atau hidup orang Kristen. Pikiran kerajaan Allah, pikiran yang diperbaharui. Untuk itu, dapat kita wujudkan, bangunlah kehidupan orang percaya di dalam penyembahan, dalam roh, dan perenungan akan firman Tuhan. Nah, untuk itu, pikiran lama kita menjadi pikiran Kristus adalah faktor penentu yang menjadi kita bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Artinya mencapai kesempurnaan. Karena perlu kita ketahui, apabila kita menanti kerajaan sorga, bahwa 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, sebab ada 3 yang menjadi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiga ini adalah satu esensi yang tidak terpisahkan. Untuk itu, kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Itu ada ayatnya. Ada di dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat 5-6. Firman Allah berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, bagaimana Kristus hidup? Mati di kayu salib menjadi seorang hamba, seorang budak. Nah, untuk itu, untuk Pak Heri yang mengutip tadi, gaya hidup, ya memang betul, kita harus memberi gaya hidup kerajaan Allah menurut Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Untuk itu, konsisten mengenai pikiran kerajaan Allah atau yang dikatakan Kingdom of God mindset, kita kategori menjadi 4. 1. Pikiran menjadi gerbang yang bisa terhubung dengan alam sorgawi. Kedua, memiliki kepekaan dan sadar akan kehadiran Roh Kudus. Ketiga, pikiran tidak dihuni oleh rasa penasaran tentang apa yang Allah belum buat, melainkan diisi dengan pewahyuan siapa dia sesungguhnya, Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Yang keempat, pikiran yang top on, terhubung dan lekat ke surga. Untuk itu, caranya kita harus tinggal di dalam Kristus secara permanen. Sehingga konsep tinggal di dalam Kristus itu diajarkan, ungkapan tinggal di dalam Kristus sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita, Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Dia adalah pokok anggur, kitalah ada ranting-ranting. Tuhan Yesus memberkati channel ini. Shalom. Ya, shalom, shalom. Terima kasih ya. Oh ini bentar ya, ada Pak Immanuel. Apakah ini saudara teman saya? Ya, shalom Pak Immanuel. Ya, salam saudaraku. Aduh, gimana nih, Homa Taiwan nih, Pak Selamat Yadi, sobat saya ini. Iya, ya lanjut langsung aja Pak Immanuel. Pak Selamat Yadi, silakan langsung tanggapannya. Haleluya, langsung masuk dikasih waktu ini. Oke, Loh, karena sobat. sebentar lagi saya juga pelayanan. Memang kebetulan. Aduh, kalau Waktunya bicara kebetulan, hal Pak. kerajaan surga ini seneng banget ya. Ada sukacita tersendiri ya. Karena Alkitab, firman Tuhan itu menegaskan bahwa kerajaan surga itu merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal atau rumah di mana Tuhan dan umatnya tinggal bersama. Inilah kerajaan surga menurut firman Tuhan yang menurut Alkitab ya. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes. Dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jadi saudaraku yang terkasih, berdasarkan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu telah menyediakan ya tempat buat kita, yaitu kerajaan surga yang nyata dan hadir kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Itulah pernyataan langsung ya dari Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Jadi teladan yang ditinggalkan Tuhan Yesus di bumi itu mencerminkan pola hidup kerajaan surga. Kehidupan kita di bumi saat ini itu merupakan tempat latihan ya, kalau boleh saya katakan tempat latihan sementara. Dan tujuannya tentu untuk mempersiapkan pekerjaan kita sesungguhnya di dalam kerajaan surga nanti. Karena dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes juga itu memberikan gambaran tentang kerajaan surga. Itu demikian. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana.
dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 21 ayat 22 sampai 27. Haleluya. Namun yang jadi pertanyaan penting ya yang harus diajukan ialah bagaimana kerajaan itu menurut Alkitab atau kerajaan surga menurut firman Tuhan? Tentu saja kita bisa dijawab langsung ya oleh firman Tuhan itu sendiri. Jadi kerajaan surga itu tempat nyanyian dan sorak-sorai. Dalam kitab Wahyu 14 ayat 3 dikatakan bahwa kerajaan surga itu demikian. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan tempat keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Maknanya apa? Di surga akan ada beberapa lagu yang kita nyanyikan di bumi ini. Dan tidak akan dinyanyikan lagi di sana. Seperti lagu-lagu yang bertemakan kerinduan pada surga. Akan tetapi, nyanyian pujian yang sering terdengar di sana misalnya, besar setiamu dan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita akan bernyanyi bagi Allah karena karyanya yang berupa penciptaan. Dikatakan begini dalam firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena Ya, suaranya hilang. Di dalam kitab suci. Iya. Masih terdengar? Ya, haleluya. Oke. Ya, lanjut. Oh, ya, sudah Pak. Terima kasih. Ya. Oke, jadi baik. dikatakan bahwa di dalam kitab Wahyu jelas sekali bahwa kita akan bernyanyi bagi Allah, ya, karena hebatnya kuasa penebusan. Di dalam Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi saudaraku yang terkasih, di tempat surga nanti itu merupakan satu, ya, di kerajaan surga itu tempat persekutuan ya. Jadi menjadi tempat persekutuan antara orang percaya dengan Tuhan kita, Raja kita, Yesus Kristus. Karena hal itu jelas, firman Tuhan menuliskan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa memang padanya akan diberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Wahyu 2 ayat 17. Jadi kita orang-orang percaya tidak hanya akan menikmati persekutuan yang penuh bahagia ya dengan sang raja kita, raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Tetapi yang lebih penting lagi kita akan mengenal dan dikenal oleh sang raja itu sendiri, yaitu sang juru selamat secara jauh lebih akrab ya daripada yang mungkin kita pernah alami. Jadi Yesus Kristus akan menuntun kita ke mata air kehidupan. Karena dialah raja di atas segala raja. Dan tentang hal itu, Wahyu, di kitab Wahyu ya, firman Tuhan mengatakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala mata dari mata mereka, segala air mata dari mata mereka. Ya, Wahyu 7 ayat 17. Jadi yang harus kita katakanlah itu menjadi kebanggaan kita atau kebahagiaan kita ya, sukacita kita. Itu di sana kita itu diizinkan ya duduk bersama di tahtanya. Berkaitan dengan hal tersebut, itu Rasul Yohanes menulis dalam pimpinan Roh Kudus demikian. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 21.
Jadi saudaraku yang terkasih, betapa indahnya ya hidup di dalam persekutuan dengan Allah kita, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun kadang-kadang ada hambatan ya. Hambatan apa yang saat ini sering kita hadapi untuk bersekutu dengan Allah, dengan Tuhan kita, dengan Roh Kudus? Apakah yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Maka kerajaan surga, menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, menjadi tempat yang nyaman dan kondusif ya untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Hal itu terjadi karena apa? Karena pengenalan kita akan Allah yang benar selama di bumi. Ya, jadi belum lengkap atau belum sempurna kiranya kalau kita belum mengenal siapa itu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Sebagai penutup, siapapun Anda yang di live chat yang belum mengenal Kristus, karena banyak membaca live chat di sini, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, jangan terpengaruh dengan ilah-ilah lain, karena firman Tuhan mengatakan segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, hanya Tuhanlah, hanya Yesuslah, Raja di atas segala raja. Haleluya, Tuhan memberkati semuanya. Amin. Ya, haleluya, terima kasih. Ya, saudara-saudari, waktu fellowship sudah berjalan 1 jam 26 menit. Kita sudah di akhir acara karena waktulah yang membatasi kita. Baik, sebelum closing statement dari narasumber, saya akan membagikan doa syafaat. Doa syafaat untuk bangsa dan negara dipimpin oleh Pak Immanuel Selamat Riyadi. Bersedia, Pak? Baik, Pak. Ya, kemudian Gereja dan Kristuber dipimpin oleh Ibu Uti Watimena dan Askri oleh Pak Laskar Kristus, kemudian ditutup oleh Pak Raymond Mantik. Ya, silakan closing statement-nya, Pak. Puji Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, warga kerajaan Allah, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan guru kita. Saya akan membacakan sekali lagi dari Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau Yesus adalah Tuhan kita, Dia Raja di atas segala raja, maka ketaatan adalah mutlak. Kita harus taat pada hukum-hukum kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan kalau Yesus adalah guru kita, maka ajaran-ajarannya harus diamalkan dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah Maha Guru dan ajaran-ajarannya adalah ajaran hidup yang kekal. Mari, Anda yang sudah lahir baru, jadikan Yesus Raja di atas segala raja dalam kehidupanmu dan guru dalam kehidupanmu. Dan bagi saudara-saudara yang belum mengenal Yesus lebih dalam lagi, maka engkau harus bertobat. Jadikanlah Yesus Tuhanmu dan Rajamu. Yesus adalah gurumu dalam kehidupanmu. Maka engkau akan menjadi warga kerajaan Allah yang siap menantikan kerajaan itu dinyatakan secara sempurna buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak. Tibalah saatnya kita masuk. Ya. Ya, silakan Pak Selamat. Ya, baiklah. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, kami ingin mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan pada kami, hamba yang penuh dengan dosa, sehingga kami bisa berkumpul pada acara hari ini, di acaranya Bapak Jos Gunawan di channel Bu Uti Watimena.
kiranya Engkau ampuni kami seandainya kami dalam pembicaraan masih banyak yang masih mementingkan ego atau apapun itu. Terlebih kami telah mendengarkan firman yang Engkau sabdakan pada kami lewat mulut hamba-Mu Bapak Jos Gunawan dan juga Bapak Pendeta Raymond Mantik dan juga yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya Bapak. Kiranya Bapak dalam surga Engkau berikan hamba-hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu berkat kesehatan, berkat yang melimpah untuk keluarganya, untuk kesehatannya. Dan kami juga memohon ya Bapak, berkati kegiatan hari ini, kiranya Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan pribadi lepas pribadi untuk memuliakan nama-Mu. Yang mana pada saat ini kami membawakan firman-Mu tentang kerajaan-Mu, yaitu kerajaan surga. Kami juga akan mengajukan doa syafaat ya Bapak pada kesempatan ini. Namun sebelumnya kami yakin bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengetahui apa yang hendak kami ucapkan, apa yang hendak menjadi pergumulan dan kebutuhan dari kami. Biarlah kami berdoa atas keyakinan bahwa hanya Engkau ya Bapak yang mengetahui apa yang hendak terjadi. Ya Bapak, pertama kami berdoa memohon agar gereja ini, channel ini, semua yang ada di room ini, beserta yang di luar room, beserta gereja-gereja lainnya, turut ditambahkan jiwa-jiwa yang baru masuk dalam beribadah bersama kami. Juga Engkau tambahkan jiwa-jiwa baru yang di luar sana yang belum mengenal Kristus, bisa mengenal Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lupa kami juga menyerahkan sepenuhnya atas fellowship ini kepada Engkau saja ya Bapak. Kiranya semuanya yang ada di room maupun di luar room bisa semakin kuat di dalam iman, semakin kuat dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan semakin mengerti tentang kerajaan-Mu. Kami juga memohon ya Bapak, kiranya agar layanan ini, hamba-hamba ini dan semuanya yang ada di sini mendapatkan satu kekuatan dan menjadikan kita yang ada di rumah maupun di luar rumah, pribadi lepas pribadi, semakin setia melayani Engkau saja. Kami juga mengucap syukur ya Bapak terhadap kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, sehingga hari ini dapat memuliakan dan memuji nama-Mu. Dan bagi semua yang hadir room di sini, di luar room, yang belum diberi kesempatan untuk hadir, biar Engkau sendiri memampukan mereka untuk menghadiri kegiatan apapun itu dan mereka bisa mengenal tentang kerajaan surga. Tidak lupa kami juga memohon ya Bapak, pada pemerintahan negeri ini, kiranya Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya yang meliputi seluruh jajarannya, termasuk dari Dewan, DPRD, Wali Kota, Bupati, Camat, bahkan sampai Ketua RT RW, senantiasa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di seluruh negeri kami tercinta ini di Indonesia, serta dijauhkan dari segala keburukan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Kami percaya ya Bapak, Engkau sendiri yang akan menaruh hikmat makrifat-Mu dalam mulut mereka, dalam tangan mereka, di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapak. Inilah yang bisa kami panjatkan doa kami, karena kami tahu bahwa aneka permohonan yang masih banyak yang ingin kami sampaikan, tentunya Engkau tahu. Namun kami tahu bahwa Engkau sendiri telah mengetahui seluruh dan pergumulan hati kami, pribadi lepas pribadi juga bangsa ini. Biarlah doa hari ini dapat menjadi kehendak-Mu ya Bapa, serta menjadi kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan dan umur yang panjang, serta memberkati segala sukacita dan damai sejahtera yang ada. Kami sudah berdoa ya Bapa dan mengucap syukur dalam satu nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh untuk untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan, yang ada di dalam pelayanan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari Tuhan Engkau berkati kami, berkati gereja-gereja, berkati semua anggota-anggota gereja, jemaat-jemaat yang ada di kota-kota, di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok. Tuhan tolonglah supaya setiap gereja
yang ada, yang dijadikan alat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di muka bumi ini. Biarlah semuanya ada dalam naungan Tuhan dan dalam kehendak Tuhan dan di dalam wadah di mana nama-Mu dimuliakan dan Engkau berkarya di situ. Tuhan, tolonglah supaya masing-masing gereja mempunyai kesatuan hati untuk bersatu, untuk memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa khususnya untuk para Kristuber yang ada di dunia-dunia maya ini, Tuhan, yang menggunakan alat-alat elektronik media ini, Tuhan, untuk sarana mereka memberitakan firman Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan murnikan hati mereka, motivasi, dan Tuhan murnikan motivasi mereka, Tuhan murnikan semuanya Tuhan, supaya semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berilah pelajaran, Tuhan berilah keinginan untuk terus mengembangkan diri, supaya nama-Mu jangan dipermalukan lewat dialog-dialog, supaya nama-Mu dimuliakan dan orang melihat betapa Tuhan sangat mulia, tidak bisa tergantikan. Tuhan yang benar, terbuka lebar di mata semua orang yang mengikuti Tuhan, mengikuti siaran-siaran dari Kristuber, supaya nama-Mu dimuliakan dan nama-Mu dipuji, disembah, dan kebenaran itu terbuka lebar di mata mereka dan banyak jiwa datang kepadamu. Tuhan, jadikan sarana ini menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, supaya banyak jiwa diselamatkan, supaya kasih-Mu nyata Tuhan, supaya kehendak-Mu nyata, kehendak-Mu jadi di muka bumi ini Tuhan. Kasihani para Kristuber, tolonglah mereka, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan, supaya tidak terjadi yang jahat, supaya mereka mengalami revival, supaya mereka mengharapkan Engkau Tuhan dalam pelayanan mereka, dan supaya nama-Mu dimuliakan. Tuhan, terima kasih untuk sarana Askri ini juga Tuhan, di mana Askri ini, wadah ini telah telah menjadi bagian Tuhan dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang kami puji, yang diam di dalam Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Kami sudah berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, kiranya anugerah dan kebenaran daripada firman-Mu pada pagi hari ini yang bertemakan memahami prinsip kerajaan sorga. Kami percaya Tuhan bahwa pikiran kerajaan sorga atau Kingdom of God mindset adalah kerajaan Allah dan Sang Raja menjadi pusat pikiran dan fokus kita. Maka untuk itu Tuhan, Engkau ungkapan dari sebagian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Raymond Mantik, hamba-Mu yang Engkau pakai. Dan saat ini kami telah berhenti berfellowship. Kiranya anugerah dan pengharapan kami untuk terus lebih maju di dalam kehidupan dalam berfellowship. Kami percaya Tuhan, ASKRI adalah Asosiasi Kristuber Indonesia. Kami percaya kami berfellowship di tempat ini Tuhan, untuk bersinergi dalam satu imam, satu tujuan, dan kontribusi kami untuk bagi mereka yang percaya untuk pertumbuhan iman, untuk bangsa dan kemanusiaan. Kiranya anugerah kasih sayang Allah, pengharapan kami untuk tujuan ke dalam kerajaan Allah, bagaimana kami berpikir sama seperti Kristus yang pernah hidup, yang pernah datang di bumi dan seperti di sorga. Kiranya keserupaan Kristus dapat menjadi dasar dalam setiap orang percaya. Untuk itu Tuhan, sempurnakanlah kehidupan kami. Kami telah berhenti untuk berfellowship di ASKRI ini. Kiranya anugerah dan Roh Kudus untuk selalu menyempurnakan kehidupan kami. Karena kami percaya pikiran menjadi gerbang yang bisa terhubung dengan alam surgawi. Memiliki kepekaan dan sadar akan kehadiran Roh Kudus. Pikiran tidak dihuni oleh rasa penasaran dan takut. Tetapi kami percaya kami menjadi bagian daripada amanat agung yang Engkau telah memberikan di dalam Matius 28 ayat 18-20. Jadikan bangsa muridku, baptislah mereka
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Askrim merupakan pencerminan orang percaya. Untuk itu Askrim merupakan saluran-saluran berkat bagi siapa saja yang mendengarkan di live chat, di room ini. Siapapun yang mendengarkan, kami percaya firman timbul daripada pendengaran firman Kristus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, Haleluya, amin. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami berdoa, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap anak Tuhan, baik yang ada di room ini maupun pemirsa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Fellowship Askri pada pagi hari ini, agar kami menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dijadikan berhasil, keluarga kami, usaha kami, pendidikan kami, anak-anak kami, apapun dalam kehidupan kami, dijadikan berhasil memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin.